Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Hyasinthus, Prodi Manajemen 1D, NIM 2161201118, mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi lingkungan dengan tema pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga. Pembahasan kali ini mengenai tentang pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud limbah rumah tangga. Kedua, dampak dari bahayanya limbah rumah tangga. Ketiga, beberapa limbah rumah tangga yang berbahaya. Yang pertama, sampah organik maupun sampah non-organik. Keempat, cara mengelola limbah rumah tangga. Yang pertama, pemilihan. Kedua, pewadahan. Ketiga, pengumpulan. Keempat, penanganan sampah dengan konsep 3R. Pengertian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Banyak rumah yang sengaja mengalirkan buangan limbah tersebut ke selokan atau sungai yang ada di sekitarnya. Hal ini yang nantinya menyebabkan pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga. Dampak dari bahayanya limbah rumah tangga. Dari aspek kesehatan, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipes, diare, dan kolera. Limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur, apalagi jarak antara sumur dan septic tank tidak sesuai baku mutu. Dari aspek lingkungan, limbah cucian mengandung bahan kimia, deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Tips rumah, pisahkanlah sampah baterai karena sangat berbahaya bagi lingkungan. Perlu diolah dengan benar agar tidak mencemari lebih lanjut. Limbah rumah tangga yang berbahaya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena membusuk, misalnya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Dampak dari pembuangan limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan eutrofikasi atau menjadikan perairan terlalu subur. Terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut cahaya untuk fotosintesis. Sampah non-organik. Sampah non-organik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi, misalnya plastik, kaca, aluminium, kaleng, styrofoam. Akibat menumpuknya limbah seperti ini mengganggu pemandangan, mencemari tanah dan perairan. Cara mengelola limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Yang pertama, pemilihan. Bagi rumah tangga yang memiliki lahan, dapat mengelola sampah basah menjadi kompos yang berguna bagi tanaman. Sedangkan untuk sampah kering, sebelum dibuang dapat dipilah, dikarenakan sampah tersebut dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Yang kedua, pewadahan. Wadah ditempatkan di halaman depan rumah atau di pinggir jalan, sehingga dapat mempermudah pengumpulan dan pengangkutan. Maksud dari pewadahan agar memudahkan proses pengelolaan selanjutnya. Yang ketiga, pengumpulan. Untuk menangani masalah persampahan yang bersumber dari rumah tangga, sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi sumber sampah dan diangkut ke tempat pembuangan sementara. Yang menjadi alternatif adalah pola komunal langsung, atau diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan. Yang keempat, penanganan sampah dengan konsep 3R. yang lebih dikenal dengan prinsip 3R, yaitu meliputi kegiatan reduce, reuse, dan recycling.
Upaya penanganan diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan, mulai dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan akhir. Untuk limbah cair, pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, baik air permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah. Yang kedua, tidak mengotori permukaan tanah. Yang ketiga, menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. Keempat, tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Kelima, konstruksi agar dibuat sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. Keenam, jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 meter. Demikian pembahasan mengenai limbah rumah tangga. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola limbah rumah tangga agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan ucapan saya, dan saya akhiri sampai jumpa lagi.